Halo semua. Jika kita mencari referensi paling awal tentang Muhammad dari luar tradisi Islam, maka salah satu dokumen yang muncul adalah Doctrina Jacobi yang ditulis sekitar tahun 634. Kenapa dokumen ini penting? Karena Doctrina Jacobi adalah dokumen Kristen awal pertama yang secara eksplisit menyebut kemunculan seorang nabi dari kalangan Ismail yang oleh mayoritas sejarawan modern diidentifikasi sebagai Muhammad. Tapi yang menarik bukan hanya soal penyebutannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa sebenarnya Jacobi ini? Apa yang sebenarnya ia tulis dan kenapa? Jacobi atau Yakub dalam transliterasi Indonesia digambarkan dalam teks ini sebagai seorang pedagang Yahudi yang datang ke Kartago pada masa pemerintahan Kaisar Heraklius. Saat itu, antara tahun 610 sampai 628 terjadi perang Romawi Persia yang sangat brutal, mungkin yang paling berdarah dalam sejarah kekaisaran. Ketika perang itu usai dan Romawi menang, situasi tidak membaik bagi semua orang. Antara tahun 632 sampai 634, Kaisar Heraklius mulai menerapkan kebijakan pemaksaan agama, terutama terhadap komunitas Yahudi. Banyak dari mereka, termasuk Yakub, dibaptis secara paksa menjadi Kristen. Dari sinilah muncul latar ketegangan dalam teks Doctrina Jacobi. Sebagian orang Yahudi yang tertekan oleh Bizantium mulai mencari sekutu untuk melawan. Mereka bahkan mencari orang-orang Ismail, yang sebenarnya adalah musuh mereka, demi memberontak terhadap Romawi. Hal ini juga tercatat dalam sumber lain, seperti Kronik Sebeos, uskup dari Wangsa Bagratuni. Namun tidak semua Yahudi memilih jalan perlawanan. Yakub, tokoh utama dalam Doctrina Jacobi, benar-benar merubah keyakinannya. Akhirnya dia benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan dunia sedang menuju akhir zaman. Dalam pemahamannya, sebelum kedatangan kembali Kristus, akan muncul figur penipu akhir zaman yang dia sebut dengan nama Hermolaos. Tapi siapakah Hermolaos? Nama ini mungkin terdengar asing bagi kita di zaman ini, tapi tidak pada masa itu yang menggunakan Yunani sebagai bahasa internasional. Hermolaos memiliki makna simbolik, pengikut Hermes, dewa penipu dalam mitologi Yunani. Dan Yakub menggunakan nama itu untuk menyebut si iblis dan antikristus. Yakub menulis semua itu sebagai bahan pengajaran untuk sesama orang Yahudi yang juga telah dibaptis. Tulisan Yakub bagi orang-orang Yahudi Kristen inilah yang kita kenal sebagai Doctrina Jacobi. Pada buku ketiga, Yakub berdialog dengan seorang Yahudi lain bernama Justus yang masih bingung dengan Kristen. Sehingga Yakub berusaha meyakinkan dia untuk menerima baptisan dan menantikan kedatangan akhir zaman. Dan pada buku kelima, dalam dialog antara Yakub dan Justus, terselip satu bagian penting tentang seorang nabi yang baru muncul di antara orang Ismail. Inilah bagian yang oleh para sejarawan dianggap sebagai referensi non-Islam pertama tentang Muhammad. Lalu, apa sebenarnya yang Yakub katakan? Tanpa menunggu lebih lama, mari kita telusuri bersama poin-poin penting di dalam Doctrina Jacobi. Ajaran Yakub yang baru dibaptis. Dibaptis di bawah Heraklius, kaisar yang paling saleh, dan George, epark kota Kartago, bertentangan dengan keinginannya sendiri kepada mereka yang dibaptis dari orang-orang Yahudi yang memiliki alasan yang baik untuk mengenal Kristus. Bahwa tidak perlu merayakan Sabat setelah kedatangan Kristus. Dan bahwa dia yang datang adalah benar-benar Kristus dan bukan yang lain. Buku 1, pertemuan pertama, hanya bertahan di antara saksi-saksi non-Yunani. Kitab ini menggambarkan perintah Heraklius yang dilaksanakan oleh Epark George atau Sergius di Kartago dan pembaptisan paksa. Yakub tiba berpura-pura menjadi orang Kristen untuk menghindari pembaptisan, tetapi lupa diri dan berseru kepada Adonai. Ia didengar oleh penduduk setempat yang mencurigakan, yang kemudian melihat penyunatan Yakub di pemandian dan menyerahkannya. Yakub menghabiskan 100 hari di penjara dan dibaptis secara paksa. Setelah itu, diarahkan oleh penglihatan ilahi, ia mempelajari kitab suci dan menyadari bahwa kekristenan itu benar. Ia bertemu dengan orang-orang Yahudi yang dibaptis dan putus asa dan setuju untuk mengajar mereka. Mereka bertemu di sebuah rumah tersembunyi pada hari Sabtu. Hukum suci dan para nabi mewartakan kedatangan Kristus sebagai matahari kebenaran. Hukum yang sama dan para nabi sebelumnya menyatakan bahwa dia datang dari akar Isai dan mengikat pinggangnya dengan kebenaran dan membalut pinggangnya dengan kebenaran kedatangannya.
Dan mereka mengklaim bahwa melalui dia seluruh kodrat manusia akan diselamatkan. Sungguh-sungguh diilhami oleh Roh Kudus. Dan mereka menjelaskan kelahiran yang diurapi dan inkarnasi dan keajaiban-keajaiban yang akan dilakukan olehnya. Dan sengsara dan salib dan kematian dan kebangkitan dari antara orang mati dan kenaikan ke surga dan kedatangan Hermolaos si iblis dan penipu yang akan menjadi 3,5 tahun dan kehancurannya dan penyempurnaan dunia dan kedatangan Kristus yang kedua dan besar dan terhormat dan menakutkan dan mengerikan. Hari Tuhan yang besar dan luar biasa. Seperti yang dikatakan para nabi, di mana dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Seperti yang dikatakan Daniel sang nabi besar. Aku melihat, katanya, dan lihatlah dengan awan-awan surgawi datang seseorang seperti anak manusia, dan dia telah datang kepada yang lanjut usianya, dan kekuasaan dan kehormatan dan kerajaan diberikan kepadanya, dan semua suku dan bahasa akan menjadi budaknya. Karena itu, kitab suci mengajarkan kita supaya jangan ada seorang pun yang tertipu dan menerima orang lain sebagai pengganti sang terurap yang sejati. Seluruh doktrin menggunakan kata Yunani eleimeno untuk merujuk kepada yang diurapi. Derosh dan lainnya memandang ini sebagai pilihan terminologi khusus Yahudi ketika ia datang, dan mereka telah menyingkapkan terlebih dahulu saat kedatangan Kristus. Bapa dari semua, Dewa Surgawi kita, berkata melalui Daud mengenai putranya, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, sebagaimana nenek moyangmu telah mencobai aku di padang gurun." Seluruh umat Yahudi kita telah berdoa siang dan malam untuk melihat kedatangan Kristus, sebagaimana kamu tahu, keselamatan seluruh dunia. Namun kita telah keliru, mengira bahwa Kristus bukanlah yang lahir dari Santa Maria. Karena kita tidak ingin mendengar apapun tentang Kristus, kita juga tidak dapat melihat kitab suci ilahi tentang Kristus dengan senang hati. Hati kita telah penuh sesak sungguh, sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya. Dalam kemabukan dan minuman keras, kita ditipu oleh iblis, sehingga kita tidak akan tahu dan disembuhkan. Itulah sebabnya, Dewa memberi kita waktu Sabat yang sia-sia, supaya kita berdoa dan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui kapan Kristus datang, supaya ia menyelamatkan kita. Tetapi setiap Sabat kita makan sampai kita mengeluh, dan kita bersetubuh dan berdosa dengan istri kita, mabuk dan berzina, dan kita mencari pekerjaan duniawi dalam cinta kita akan uang, dan kita tidak peduli pada hal-hal ilahi. Dan karena itu, kita tidak memahami kedatangan Kristus, dan kita tidak bertanya mengapa kedatangannya ditunda, seperti yang dikatakan Nabi. Dia yang datang sudah akan datang, dan ia tidak akan menunda. Dan sekali lagi, jika dialah yang datang. Tetapi saya, seperti di hadapan Tuhan, diyakinkan bahwa dia adalah Kristus yang dilahirkan dari Santa Maria. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka membaptis saya meskipun saya tidak mau, dan mereka menjadikan saya seorang Kristen. Sejak saya dibaptis, siang dan malam, dengan air mata dan tangisan dan puasa, saya tidak pernah berhenti meneliti hukum dan para nabi dalam bahasa Yunani. Berkonsultasi dengan buku-buku dari gereja melalui teman-teman Kristen dari satu biara di Kartago, menanyakan apakah ada kemungkinan bahwa setelah dibaptis dan dikristen, saya tidak salah. Dan saya menemukan tanya Musa berkata, atau lebih tepatnya Roh Kudus melalui Musa, seperti yang keluar dari bapa kita Yakub dalam memberkati anak-anaknya demikian. Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Tanganmu di punggung musuh-musuhmu. Anak-anak ayahmu akan memuliakan engkau. Seekor anak singa adalah Yehuda. Dari sebuah tunas, anakku, engkau telah bangkit. Dan kita melihat Kristus datang, karena ia berasal dari Yehuda, benar-benar manusia dan benar-benar dewa. Ia adalah satu-satunya Kristus. Buku 3, tentang kedatangan Kristus. Yustus menjawab dan berkata, "Aku berkata kepadamu Tuan Yakub, bahwa aku menantikan Kristus juru selamat dunia. Tetapi jelas bagiku bahwa ia belum datang. Karena kita semua tahu dari kitab suci bahwa Kristus datang dalam damai dan tenang, tanpa diketahui. Karena kitab suci berkata, anak raja akan turun seperti hujan di atas bulu." Jawab Yakub, "Demi jiwa Samuel yang terberkati, ayahmu, katakanlah kepadaku kebenaran." Yustus menjawab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, sejauh yang aku pahami, aku tidak akan berbohong kepadamu, sebab aku tidak perlu berbohong." Dan Yakub berkata, "Kapan Nabi Daniel mengatakan kedatangan Kristus akan datang?" Yustus menjawab dan berkata, "Setelah 69 minggu dan semua nubuat telah berhenti, dan kemudian setelah suatu waktu kedatangan Hermolaos dan iblis yang menipu, dan kemudian hari yang besar, cemerlang dan mulia dari Kristus, anak manusia,
yang dibicarakan Daniel. Yakub menjawab dan berkata, "Jadi menurutmu akan ada 2 kedatangan?" Justus berkata, "Ya, demi Tuhan yang hidup." Karena tentang kitab Yoel yang pertama dikatakan, "Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sampai datangnya hari Tuhan yang besar dan cemerlang itu. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dan tentang kedatangan Kristus yang kedua, Zefanya berkata, "Karena hari Tuhan yang besar itu sudah dekat dan cemerlang dan sangat cepat. Dan siapakah yang akan sanggup menghadapinya?" Dan Yakub menjawab dan berkata, "Jadi aku juga percaya." Lalu, tentang binatang-binatang yang dibicarakan Nabi Daniel, yang jumlahnya 4, bagaimana menurutmu, Tuan Justus? Apakah Nabi itu mengatakan kebenaran atau tidak? Justus menjawab dan berkata, "Ya, demi Tuhan yang hidup." Karena keempat binatang yang dibicarakan Daniel adalah 4 kerajaan, dan kemudian menjadi 10 tanduk, yaitu menjadi 10 raja, dan segera tanduk kecil itu adalah iblis, dan segera dengan awan-awan dari langit anak manusia datang, hakim seluruh umat manusia. Dan demikian pula halnya dengan patung yang dilihat Nebukadnezar, yang juga ditafsirkannya, karena kepala yang terbuat dari emas adalah kerajaan orang Kasdim, dan dada serta lengannya adalah orang Persia dan Media. Dan kerajaan ketiga, perut, adalah milik orang Yunani dari Alexander, dan yang keempat adalah milik orang Romawi, paha dan betis. Yakub berkata, "Jadi Kristus datang setelah 69 minggu, dan para nabi berhenti bernubuat atau tidak?" Justus menjawab, "Ya, demi Tuhan yang hidup, dan aku tidak berdusta. Sejak Kristus datang, tidak ada nabi yang datang, dan aku tidak dapat berdusta." Jacob berkata, "Bagaimana menurutmu tentang Romania? Apakah masih sama seperti sejak awal atau sudah berkurang?" Justus menjawab, "Sekalipun telah berkurang sedikit, kami berharap ia akan bangkit kembali. Sebab Kristus harus datang terlebih dahulu sementara binatang keempat, yaitu Romania, masih berdiri." Sebagaimana Dewa berfirman melalui Yesaya, "Semoga keadilan tidak akan jauh, dan aku tidak akan menunda keselamatan yang datang dariku." Dan Habakuk berkata, "Ia akan bangun pada waktu senja. Dan jika ia terlambat, tunggulah ia, sebab orang yang datang sudah akan tiba, dan ia tidak akan mengambil waktu." Dan lagi, "Segala sesuatu akan dipenuhi dengan pengenalan akan kemuliaan Tuhan Dewa, karena hari Tuhan sudah dekat." Dan Zakaria berkata, "Inilah firman Tuhan semesta alam. Lihatlah manusia itu, namanya Timur, dan ia akan bangkit dari bawahnya, dan ia akan duduk di atas takhtanya." Dan lagi, "Bergembiralah putri Sion. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, adil dan menyelamatkan, lemah lembut dan menunggangi seekor binatang beban." Yakub berkata, "Sungguh, inilah kebenaran." Karena langsung saja Nabi Zakaria melanjutkan katanya, "Banyak bangsa dan banyak suku bangsa akan datang untuk mencari wajah Tuhan yang Maha Kuasa di Yerusalem untuk menyenangkan hati Tuhan." Dan kita melihat bangsa-bangsa percaya kepada Kristus, dan binatang keempat telah jatuh dan terkoyak oleh bangsa-bangsa. Agar ke-10 tanduk itu menang dan Hermolaos dapat datang, setan, tanduk kecil itu, dan agar segera mereka dapat dikeluarkan dari gundukan tanah, sebagian untuk hidup kekal, yang lain untuk kehinaan kekal. Karena sungguh, Tuan Justus, Kristus benar-benar adalah satu-satunya yang datang di bawah Kaisar Augustus, yang lahir, seperti yang dikatakan Mika, di Bethlehem dari Santa Maria. Dan seperti yang dikatakan Musa, orang benar dalam bilangan, berbahagialah dia yang memberkati Kristus dan memuliakan dia dan percaya, karena dia adalah firman Dewa. Seperti yang dikatakan Daud, ia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Musa berkata, "Terkutuklah orang yang mengutuki Kristus dan tidak percaya kepadanya." Mengenai mereka yang tidak percaya kepada Kristus, Zakaria berkata, "Tuhan Dewa yang Maha Kuasa telah mengutus rohnya ke dalam tangan para nabi sebelumnya, tetapi mereka tidak mendengarkan mereka. Dan murka Tuhan yang Maha Kuasa sangat besar terhadap Israel. Dan dengan cara ini ia berkata mereka tidak mendengarkan dia, seperti yang telah diproklamasikan. Aku tidak akan mendengarkan mereka firman Tuhan yang Maha Kuasa." Oh hikmat, karena ia berkata, "Mereka tidak mendengarkan anakku, dan aku tidak akan mendengarkan mereka firman Tuhan yang Maha Kuasa." Ia tidak berkata, "Mereka tidak mendengarkan dia dan aku tidak mendengarkan mereka." Tetapi aku tidak akan mendengarkan mereka. Mereka yang tidak menerima Kristus. Karena kitab suci Nabi melanjutkan dengan segera mengatakan, "Aku akan melemparkan mereka ke antara segala bangsa yang tidak mereka kenal, dan negeri itu akan disingkirkan dari mereka." Dan semua hal ini telah terjadi pada kita orang Yahudi.
Sejak para bapa leluhur kita menyalibkan Kristus sampai hari ini, kemarahan dewa telah meluas terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Karena juga Mika berkata tentang mereka yang menyalibkan Kristus, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di tempat tidur mereka. Bersama-sama pada siang hari mereka menyelesaikannya. Mereka mengangkat tangan mereka kepada dewa. Dan sekali lagi, dewa dan bapa melalui Mika berkata kepada Kristus, "Bangunlah, hancurkan mereka, karena aku akan menaruh tanduk besi padamu, dan aku akan mengenakan baju zirah tembaga padamu, dan engkau akan menampi banyak bangsa, dan engkau akan mengangkat banyak orang bagi Tuhan." Dan lagi, dengarlah Tuhan berkata, "Bangunlah dan jadilah hakim di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengarkan suaramu. Dengarkanlah, bukit-bukit, terhadap penghakiman Tuhan, dan lembah-lembah dan dasar-dasar bumi. Karena Tuhan memiliki penghakiman terhadap umat-Nya, dan akan berbicara dengan Israel." Anda lihat Tuan Justus bahwa Kristus adalah Tuhan dan manusia. Sebagai Tuhan, dasar-dasar bumi gemetar padanya, sementara sebagai manusia, ia berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dan hal-hal ini terjadi dan terjadi. Jawab Justus, "Tuan Yakub, apakah binatang yang keempat itu pernah sebesar itu?" Yakub menjawab dan berkata, "Ya benar. Sebab dari laut, yaitu dari Skotlandia, Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, Yunani, Thrace, hingga Antioquia, Syria, Persia, seluruh timur, Mesir, Afrika, dan di luar Afrika, berdiri batas-batas wilayah Romawi hingga hari ini, dan pilar-pilar kaisar mereka terlihat melalui perunggu dan marmer. Sebab semua bangsa tunduk kepada Romawi atas perintah Tuhan, tetapi hari ini kita melihat bahwa Romania direndahkan." Buku 5. Tentang Antikristus Hermolaos, pertemuan ke-7. Keesokan harinya, kami berkumpul di tempat yang tersembunyi itu. Dan Justus berkata, "Tuan Jacob, sekarang setelah Romania dihancurkan dan dibagi-bagi oleh bangsa-bangsa dan terbagi dalam 10 wilayah kekuasaan, apakah perlu bagi iblis penipu untuk datang?" Dan Yakub berkata, "Ya, Hermolaos si penipu benar-benar akan datang sekarang karena Romania terbagi, dan celakalah orang yang menerimanya." Sama seperti yang dikatakan Yeremia, "Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia dan yang menaruh daging lengannya padanya dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon tamariska dan ia tidak akan melihat kapanpun hal-hal yang baik datang, dan ia akan mendiami daerah laut di tanah asin yang tidak akan didiami untuk selama-lamanya. Dan pada waktu itu mereka akan berkata kepada bangsa ini dan kepada Yerusalem, seperti roh tipu daya di padang gurun adalah jalan putri umatku, tidak ke dalam kemurnian, tidak ke dalam kekudusan. Roh kepuasan akan datang kepadaku dari mereka. Seperti awan itu akan naik, kereta-keretanya seperti angin puyuh, kuda-kudanya lebih ringan dari udara. Karena suara utusan akan datang dari Dan." Dan lagi, lihatlah kegairahan itu. Dari Dan kita akan mendengar suara deru kereta yang ditarik kuda. Dari suara peringatan keretanya seluruh bumi telah terguncang. Dan dia akan datang dan melahap seluruh negeri dan isinya, kota-kota dan semua penduduknya. Itu belum, saudara-saudara, saat Kristus turun seperti hujan di atas wol dalam damai, tetapi Hermolaos datang dalam kekacauan dan ketidakstabilan. Dia adalah kehancuran total. Dan yang pasti pada awalnya si licik akan tampak damai dan cukup stabil. Seperti yang dikatakan Daniel, "Dan dia akan mengalahkan orang-orang kudus dari tempat tinggi. Dia akan mempertimbangkan untuk mengubah hukum dan waktu, dan itu akan diberikan kepadanya sampai masa dan setengah masa." Yeremia berkata tentang kelicikannya, "Burung puyuh telah berkokok, ia telah mengumpulkan orang-orang yang belum lahir. Demikian pula orang yang memperoleh kekayaannya tanpa pengadilan. Pada pertengahan hidupnya, mereka akan meninggalkannya. Pada akhirnya, ia akan menjadi tidak berakal budi." Sama seperti Yesaya juga berbicara tentang kehancuran lawan Hermolaos. Karena ia berkata, "Pada waktu itu dewa akan menghunus pedangnya yang kudus, besar dan kuat melawan ular, naga, si licik itu, melawan ular, naga yang melarikan diri. Dan Tuhan akan membinasakan ular di laut dengan pedangnya." Justus menjawab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Tuan Yakub, kata-katamu benar, dan celakalah orang-orang yang menerima lawan dan murtad Hermolaos." Yakub berkata bahwa Kristus adalah yang diurapi, yang datang dan lahir di Bethlehem dari Santa Maria. Sungguh dialah yang diwartakan oleh hukum suci dan para nabi. Sangat jelas. Karena sejak Kristus datang setelah 69 minggu, yang tentangnya malaikat dewa berbicara kepada Daniel, dosa penyembahan berhala telah diakhiri, dan nubuat tentang kebenaran kekal yang akan datang, yaitu Kristus telah berhenti.
Baik pujilah dewa di gereja-gereja maupun kami akan mengakuimu di gereja yang besar telah terjadi. Karena sesungguhnya gereja Kristus itu besar, karena telah menguasai dari timur dan barat dan utara dan selatan. Dan kita telah menyaksikan bangsa yang teguh akan memuji Tuhan. Dan kita telah melihat aku akan memberikan pemimpin-pemimpinmu dengan damai dan uskup-uskupmu dengan kebenaran. Karena dewa akan menjadi terang abadi bagimu, katanya. Hal-hal ini dikatakan Nabi Yesaya tentang pengetahuan dewa yang luar biasa yang dibawa oleh Kristus. Dan melalui Yeremia, dewa berkata tentang para uskup gereja, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, dan mereka akan menjadi gembala-gembala bagimu, yang menggembalakan dengan pengetahuan. Dan Daud berkata, Imam-imammu akan berpakaian kebenaran dan lagi, kemudian aku akan menumbuhkan tanduk bagi Daud. Sungguh mengherankan bahwa para nabi memberitakan Kristus dan para imam perjanjian baru. Karena ia berkata, anak-anak lelaki telah lahir bagimu menggantikan ayah-ayahmu. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pemimpin atas seluruh negeri. Karena di seluruh negeri telah terdengar suara para rasul. Dan Daud berkata menasihati sinagoga, Dengarlah putri, dan lihatlah dan sendengkanlah telingamu, dan lupakanlah bangsamu dan keluarga ayahmu. Dan raja akan menginginkan kecantikanmu, karena ia adalah tuanmu, dan engkau akan memuliakannya. Seperti yang dikatakan Tuhan melalui Maleaki, Aku tidak berkenan kepada anak-anak Israel, dan aku tidak akan menerima korban dari tangan mereka. Sebab dari terbitnya matahari sampai terbenam namaku dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Seperti yang juga dikatakan Yeremia, pada waktu itu dan pada waktu itu mereka akan menyebut Yerusalem takhta Tuhan, dan semua bangsa akan dikumpulkan di sana atas nama Tuhan di Yerusalem, dan mereka tidak akan mengikuti berhala-berhala. Dan kita telah melihat semua hal ini, dan tidak ada yang tersisa, kecuali campuran bangsa-bangsa. Dan saya khawatir itu akan terjadi pada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Nubuat yang diucapkan melalui Yeremia. Bangsa ini memiliki hati yang tuli dan tidak taat. Dan sekali lagi, lihatlah, aku akan mengirimkan hal-hal yang buruk kepada mereka, yang darinya mereka tidak akan dapat keluar, dan mereka akan berseru kepadaku, dan aku tidak akan mendengarkan mereka. Pada waktu itu, mereka akan berkata kepada bangsa ini dan kepada Yerusalem, seperti roh tipu daya di padang gurun. Dia mengatakan hal-hal ini tentang mereka yang belum percaya kepada Kristus dan yang akan menerima Hermolaos sebagai ganti Kristus. Sama seperti Yesaya, demikian pula dikatakan. Mereka yang menyiapkan hidangan untuk setan, mereka semua akan tewas karena dibantai. Yustus menjawab dan berkata, Demi Roh Kudus, kamu mengatakan kebenaran. Celakalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus yang telah datang, tetapi masih menunggu dan bersikap Yahudi. Di akhir dunia, pertemuan ke-8 dan terakhir, dan keesokan harinya, kami berkumpul di penginapan tempat kami selalu muncul bersama Yustus. Dan Yustus berkata, apakah para nabi telah berbicara tentang penderitaan besar di akhir dunia? Yakub berkata, hebat sedemikian rupa sehingga tidak ada hal lain yang pernah terjadi. Karena Yesaya berkata, lihatlah hari Tuhan datang tanpa obat mujarab dengan kemarahan dan murka untuk membuat seluruh dunia menjadi gurun dan untuk menghancurkan orang-orang fasik darinya. Karena bintang-bintang di langit dan Orion dan semua perhiasannya tidak akan memberikan kilaunya. Dan akan ada kegelapan saat matahari terbenam, dan bulan tidak akan memberikan kilaunya. Dan aku akan menetapkan hal-hal yang buruk bagi seluruh dunia, dan dosa-dosa mereka pada orang-orang fasik. Dan semua kekuatan langit akan terguncang, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Dan semua bintang akan jatuh seperti daun, jatuh dari pohon anggur, dan seperti daun jatuh dari pohon ara. Dan lagi, karena langit akan terguncang, dan bumi akan berguncang dari fondasinya. Dan lagi, karena hari penghakiman Tuhan dan tahun pembalasannya ialah penghakiman Sion. Air bahnya akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Tanahnya akan seperti ter yang menyala-nyala siang dan malam dan tidak akan padam untuk selama-lamanya. Dan lagi, mereka akan melihat anggota tubuh orang-orang yang telah berbuat jahat kepadaku. Karena ulat-ulat mereka tidak akan mati dan api mereka tidak akan padam dan semuanya akan kelihatan pada seluruh daging mereka. Janganlah kita berbuat jahat kepada Kristus, atau kita akan dibinasakan selamanya. Karena kekacauan bangsa-bangsa akan terjadi, ketika ke-10 tanduk bangkit dan Hermolaos si penipu datang. Kesusahan besar pada waktu itu terjadi.
Celakalah, kata Yoel, bagi mereka yang ingin melihat hari itu, sebagaimana juga dikatakan Zefanya, hari kegelapan dan kesedihan, hari kesengsaraan dan murka. Dan Salomo berkata, singkirkanlah kemarahan dari hatimu, dan buanglah kejahatan dari tubuhmu sebelum matahari menjadi gelap dan terang dan bulan dan bintang-bintang memudar dalam kilaunya. Sebagaimana juga dikatakan Maleahi, lihatlah, hari Tuhan datang, menyala seperti perapian, dan semua orang fasik dan orang berdosa akan menyala, dan hari yang akan datang itu akan membakar mereka, dan tidak ada yang akan tersisa dari mereka, ranting atau akar. Sebagaimana juga dikatakan Hagai, sebab sekali lagi, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, daratan dan laut, dan aku akan mengguncangkan segala bangsa. Dan Yesaya berkata, aku akan mengenakan kegelapan pada langit, dan aku akan membuat kain kabung seperti kain kabung. Dan melalui Zefanya, Tuhan berkata, aku akan menindas orang-orang yang berdosa, dan mereka akan keluar seperti orang buta, karena mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Tuhan tidak berkata, karena mereka telah berdosa terhadap aku, tetapi Tuhan kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dan sekali lagi langsung, aku akan mencurahkan darah mereka seperti debu dan daging mereka seperti kotoran dan perak, dan emas mereka tidak akan mampu menyelamatkan mereka pada hari murka Tuhan itu, karena dalam api kecemburuannya seluruh dunia akan terbakar seluruhnya. Tuhan tidak berkata, pada hari murkaku dan dalam api kecemburuanku, tetapi pada hari murka Tuhan dan dalam api kecemburuannya. Dewa berbicara tentang anaknya. Dan sekali lagi, Yeremia berkata tentang penyempurnaan. Aku telah melihat ke bumi dan tidak melihat apa-apa, dan di langit dan tidak ada lampu-lampu di sana. Karena aku melihat gunung-gunung dan lihatlah, semuanya goncang dan semua bukit goyah karena wajah Tuhan. Dan sekali lagi, Daud berkata tentang Kristus, Tuhan dalam kekuasaanmu, Raja bergembira. Dan sekali lagi, ia meminta hidup kepadamu dan engkau memberinya umur panjang untuk selama-lamanya. Selama-lamanya adalah firman Dewa yang mengambil daging dan disebut Kristus. Dan sekali lagi, kiranya tanganmu menyertai semua musuhku, dan kiranya tangan kananmu menemukan semua orang yang membenci aku, karena engkau akan menaruh mereka seperti dalam perapian api pada waktu kehadiranmu. Tuhan dalam murkanya akan mengganggu mereka, dan api memakan habis mereka. Engkau akan membinasakan buah-buah mereka dari bumi dan benih mereka dari anak-anak manusia, karena mereka telah cenderung melakukan hal-hal yang jahat terhadapmu. Mereka mempertimbangkan nasihat-nasihat yang tidak dapat mereka pertahankan. Sebab engkau akan membuat mereka mundur, dan engkau akan mempersiapkan kehadiran mereka di antara orang-orangmu yang masih hidup. Saudara-saudara, lihatlah, betapa besar penghakiman telah disiapkan bagi mereka yang tidak menerima Kristus. Karena kekuatan adalah milik Dewa, dan belas kasihan adalah milik-Mu ya Tuhan. Karena engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena Kristus datang pada kedatangannya yang kedua dengan kumpulan malaikat dan kuasa-kuasa. Dan Yesaya berkata, dan ia akan melemparkan ular itu ke dalam laut, dan lagi. Dan dengan nafas melalui bibirnya, ia akan membinasakan orang fasik, yaitu Hermolaos. Dan semua kuasa surga akan dicairkan. Dan semua ciptaan, yang terlihat dan yang tidak terlihat, terlihat dan tak terlihat. Mungkin merupakan kutipan lain dari pengakuan iman Nisia. Karena Kristus datang dalam tubuh yang sama yang ia ambil dari kita. Karena ciptaan tidak tahan melihat keilahian firman Dewa yang tidak terungkapkan dan tidak dapat dipahami. Karena Kristus datang seperti kilat yang bersinar dari timur sampai barat. Seperti yang dikatakan Daniel, lihatlah, dia datang seperti anak manusia. Sang nabi menunjukkan daging yang ia ambil sebagai dewa dari kita manusia. Dan lagi, lihatlah dengan awan-awan di langit, seorang datang seperti anak manusia, dan ia telah pergi sampai yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya, dan kekuasaan dan kehormatan dan kerajaan diberikan kepadanya. Dan semua orang, suku, bahasa akan diperbudaknya. Otoritasnya adalah otoritas kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan binasa. Seperti juga yang dikatakan Daud tentang Kristus. Dewa akan datang dengan jelas, dan Dewa kita tidak akan tinggal diam. Api akan berjalan di hadapannya, dan ia akan membakar musuh-musuhnya di sekeliling. Dan lagi, langit akan memberitakan keadilannya bahwa Dewa adalah hakim. Dan lagi Musa berkata, karena Tuhan akan menghakimi umatnya, dan ia akan menyesal terhadap orang-orang yang telah diperbudaknya. Semoga tidak seorang pun tetap menjadi musuh Kristus, atau ia akan dibakar selamanya oleh api yang kekal. Nabi palsu di timur.
Yustus menjawab dan berkata, "Engkau benar-benar mengatakan kebenaran, dan dengan demikian keselamatan itu besar, yaitu percaya kepada Kristus. Aku mengaku kepadamu Tuan Yakub seluruh kebenaran. Bagi Abraham, saudaraku telah menulis kepadaku bahwa seorang nabi penipu telah muncul. Karena pada saat Sergius sang kandidat dibantai oleh orang-orang Saracen, saya berada di Kaisarea." Abraham berkata, "Dan saya pergi dengan perahu ke Sikamina." Dan mereka berkata, "Kandidatus telah dibantai." Dan kami orang Yahudi sangat bersukacita. Dan mereka berkata bahwa seorang nabi muncul, datang bersama orang-orang Saracen, dan dia mengumumkan kedatangan yang diurapi dan Kristus. Dan ketika saya pergi ke Sikamina, saya menyampaikannya kepada seorang pria tua yang sangat ahli dalam Alkitab. Dan saya berkata kepadanya, "Apa yang Anda katakan kepada saya tentang nabi ini yang muncul bersama orang-orang Saracen?" Dan dengan erangan keras dia berkata, "Dia penipu. Apakah nabi datang dengan pedang dan kereta perang? Sungguh ini adalah pekerjaan kekacauan yang sedang berlangsung saat ini. Dan saya khawatir bahwa Kristus yang datang sebelumnya, yang disembah oleh orang-orang Kristen, adalah orang yang diutus oleh Tuhan, dan sebagai gantinya kita akan menerima Hermolaos. Karena Yesaya berkata bahwa kita orang Yahudi memiliki hati yang salah dan keras sampai seluruh negeri menjadi gurun. Tetapi pergilah, Tuan Abraham, dan pelajarilah tentang nabi yang akan muncul ini. Dan aku, Abraham, yang sedang menyelidiki dengan saksama, mendengar dari mereka yang menemuinya, bahwa kamu tidak menemukan sesuatu yang benar dalam nabi yang disebut ini, kecuali menumpahkan darah manusia. Karena ia mengatakan bahwa ia memiliki kunci-kunci surga yang tidak dapat dipercaya. Hal-hal ini ditulis oleh saudaraku Abraham dari timur. Dan aku percaya kepada Kristus yang lahir dari Santa Maria, bahwa dialah yang diutus oleh Tuhan ke bumi, Juru Selamat dan Raja Israel." Nah, itulah poin-poin penting dari Doktrina Jacobi, sebuah naskah Kristen awal yang ditulis sekitar pertengahan abad ke-7, dan diyakini oleh banyak sejarawan sebagai salah satu catatan tertua yang menyebut kemunculan seorang nabi dari bangsa Arab. Jika kamu ingin membaca teks lengkapnya, silakan klik link ini. Dalam naskah itu, digambarkan bahwa akan muncul seorang nabi palsu yang datang bukan dengan damai, tetapi dengan pedang. Bukan membawa keselamatan, tetapi kematian. Bukan memberitakan Injil, tapi menolak keilahian Kristus. Sosok ini tidak datang dengan kasih, melainkan dengan kekerasan. Ia tidak menyerahkan dirinya untuk manusia, melainkan menuntut manusia untuk menyerahkan diri kepadanya. Salah seorang ahli kitab suci Yahudi pada zaman itu yang menjadi saksi, dengan tegas menyebut nabi yang menumpahkan darah manusia dan menjanjikan surga yang tidak dapat dipercaya ini sebagai penipu, dan bahkan menganggapnya Hermolaos yang berarti antikristus. Beberapa sejarawan menyimpulkan bahwa nabi palsu yang dimaksud adalah Muhammad, tokoh nabi yang paling dimuliakan di dalam Islam. Dan ironisnya, Doktrina Jacobi ini adalah salah satu catatan sejarah tertua yang membuktikan tokoh Muhammad itu benar-benar ada. Namun, menurut naskah ini, si nabi itu baru muncul ketika Sergius sang kandidat dibunuh di Palestina pada tahun 633. Sedangkan Muhammad sudah meninggal setahun sebelumnya, dan dia tidak pernah menyerang Palestina menurut tradisi Islam. Sumber-sumber lain seperti Kronik Khuzistan bahkan menyebut Muhammad menyerang Persia pada tahun 640-an sampai 651. Beberapa dekade setelah seharusnya dia meninggal. Kita justru tidak menemukan satupun catatan sejarah tentang Muhammad ataupun nabi dari Arab sebelum tahun 632, di mana Muhammad seharusnya masih hidup menurut tradisi Islam. Sungguh aneh, dari puluhan perang yang seharusnya dilakukan oleh Muhammad ketika dia hidup menurut tradisi Islam, tidak ada satu orang pun yang mencatatnya. Semua cerita tentang Muhammad menurut tradisi Islam baru ditulis oleh orang Islam lebih dari 100 tahun setelah kematiannya, setelah tahun 750. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah nabi palsu yang disebut dalam Doktrina Jacobi adalah Muhammad nabi Islam? Apakah ada lebih dari satu orang yang disebut nabi Arab atau Muhammad? Apakah Nabi Muhammad yang ada di dalam tradisi Islam adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada? Atau hanya tokoh fiksi yang dikarang demi kepentingan teologis dan politik? Tulis jawaban kamu di kolom komentar video ini ya. Jika kamu diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video baru yang akan datang.
Jika kamu mau menonton video-video lain tentang sejarah seperti ini, silakan cari di playlist Kritik Sejarah di kanal Tanpa Ragi ini. Dan jika kamu mau membaca naskah ini, silakan luncur ke alamat bit.ly/Doktrin Yakub. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Kata Maria, Yesus bangkit di pagi hari Minggu itu. Maut telah dikalahkannya, kubur kosong jadi bukti. Kata murid, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memperlihatkan dirinya, makan dan minum bersama. Aku tidak percaya, belum kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Di hari itu Yesus datang, 8 hari kemudian, berdiri di dalam ruangan, buktikan bekas lukanya. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Dia bangkit dari kematian, Tuhan dan Dewaku yang hidup, Sang Raja semesta alam, Juru Selamat dunia. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan